Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan kali ini kita masih tetap belajar tentang renungan, yakni membangun manusia roh bagian yang ke-5. Bagaimana membangun manusia roh selain baca, melakukan firman, dan suka doa? Kita mau siapkan ayat. Kita buka Markus 14 ayat 3 sampai 8. Markus 14 ayat 3 sampai 8. Saya bacakan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli ualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyainya sebagai persiapan untuk penguburanku. Nah, dari kisah yang kita kenal ini, kita belajar cara membangun manusia roh. Seorang yang tadinya begitu buruk, tapi setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, benar-benar mengalami perubahan. Wanita ini datang kepada Tuhan dengan rendah hati, tidak malu dilihat orang banyak dengan menanggalkan martabatnya ataupun gengsinya. Nah, apa saja yang terdapat di dalam bacaan tadi? Ya. Demikian seharusnya seorang percaya membangun manusia rohnya di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati dan meninggalkan gengsi dan harga dirinya. Mencari perkenan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya B, yang dilakukan wanita ini mengurapi Tuhan Yesus, berbicara menghormati atau mengagungkan Yesus sebagai kepala gereja, Tuan dan Raja di hidupnya. Diwujudkan secara nyata, memberi yang terbaik, baik harta simpanannya, yaitu minyak itu harganya 300 dinar atau gaji setahun, maupun hidupnya, tidak ada yang tidak direlakan demi Tuhan yang dikasihinya. C, tutup telinga atas kata orang yang memarahinya atau nyindir, karena berani berkorban demikian besar, lebih dari orang-orang terhormat yang memiliki Tuhan Yesus. D, karena berani bayar harga untuk mendekat kepada Tuhan yang dikasih dan dihormatinya. Nah, ini buahnya. Tuhan membela dan menubuatkan perbuatan, sikap dan tindakan. Wanita ini akan terus disebut atau diingat terus, terpuji, ternama, dan mulia di mata Tuhan. Gambaran setiap orang yang mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dengan membangun manusia rohnya, pasti
mengalami perubahan. Perubahan dimulai bayar harga dengan sungguh-sungguh, mencari wajahnya dan rela tidak malu saat mencari wajahnya dengan menanggalkan harga dirinya ataupun keakuan atau gengsinya. Baik, kita melihat perubahan hidup hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam perjalanan hidupnya, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, di perjanjian lama, Musa mengalami perubahan hidup karena proses, tekanan dan kesulitan yang dialami membuat karakternya berubah. Alkitab mengatakan di atas bumi ini tidak ada yang selembut Musa di dalam Bilangan 12 ayat 3. Karena pengalaman hidup dengan Tuhan membuat Musa tahu jalan-jalan Tuhan, sedangkan bangsa Israel hanya tahu perbuatan dan hukum yang menakutkan saja, bukan berdasarkan pengalaman akan kebenaran. Itu di Mazmur 103 ayat 7. Ada lagi Samuel kecil sudah mengalami pengalaman mendengar suara Tuhan. Karena hidup dekat dengan Tuhan, yaitu hidup di tempat ruang Maha Kudus, gambaran seorang yang menjaga kekudusan hidup. Selanjutnya, Imam Eli tidak pernah mendengar suara Tuhan karena tidur di pembaringan. Gambaran hidup dalam kenyamanan, memuaskan keinginan dagingnya saja. 1 Samuel 1 ayat 1-3. Itu tadi tokoh di perjanjian lama. Nah, sekarang di perjanjian baru, Yohanes membangun rohnya sehingga semakin besar, semakin kuat rohnya, karena mau hidup mengikuti kehendak Tuhan. Dibuktikan Yohanes hidup menuruti pimpinan roh, pikul salib setiap hari, memakai baju dari kulit yang kasar adalah gambaran mematikan manusia dagingnya. Lukas 1 ayat yang ke-8. Selanjutnya, Rasul Paulus melayani dan rela hidup dalam penderitaan. Karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tahu hebat dan mulianya rencana Tuhan bagi umat manusia pada umumnya dan demi bangsa Israel khususnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus rela menderita saat memberitakan Injil supaya bangsanya mengenal dan mau hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Gambaran seorang yang rela menderita saat memberitakan Injil menunjukkan pengenalannya akan keagungan rencana Tuhan yang luar biasa. Jadi ada harga yang harus dibayar. Tujuan Paulus agar semua orang percaya dan tahu. Maka orang itu pasti suka menginjil kepada banyak orang. Sebaliknya, orang yang cuma tahu tapi tidak mengenal akan kuasa kebangkitan, tidak akan ada kerinduan menyaksikan kepada orang lain. Karena ia sendiri belum mengenal, baru tahu saja. Roma 15 ayat 18. Kolose 1 ayat 24 sampai 27. Nah, jadi kalau pengiringan kita kepada Tuhan selama ini tanpa memperhatikan dan membangun manusia roh, maka sebetulnya yang sedang dibangun manusia lahiriah saja. Dampaknya tidak ada perubahan hidup yang lama ke baru. Hidupnya tidak menampakkan pribadi Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita mau mengubah gaya hidup sebagai anak Tuhan dengan sungguh-sungguh dan masuk era baru dalam rohani dengan cara membangun manusia roh, seperti yang Tuhan kehendaki sejak menyelamatkan hidup kita dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Lewat kerendahan hati dan kerelaan mengerat kedagingannya dengan prinsip lebih baik
terlambat daripada tidak sama sekali. Dan percayalah, kita akan memasuki dimensi kehidupan kekristenan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Mari sujud di altarnya dengan menaikkan pujian, "Kami memuji kebesaran-Mu." Setiap usaha dan kemauan pasti membuahkan hasil. Hasilnya manusia roh pasti makin nyata, dan ujungnya nama Tuhan pasti dipermuliakan. Amin.